kepada Tuhan Allah dan gereja. Lalu siapakah biarawan itu? Biarawan adalah seorang laki-laki yang melakukan asketisme, memfokuskan pikiran dan raganya untuk mengabdi sepenuhnya dalam rangka mengikuti panggilan Tuhan. Biarawan dalam agama Katolik adalah laki-laki yang menjadi anggota suatu ordo atau tarekat religius seperti Yesuit, Dominikan, Fransiskan, Benediktin, dan sebagainya. Di Indonesia, para biarawan kadang-kadang dipanggil bruder. Lalu, biarawati itu juga siapa? Biarawati adalah seorang perempuan yang secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi dan memfokuskan hidupnya untuk kehidupan agama di suatu biara atau tempat ibadah. Biarawati dalam agama Katolik adalah perempuan yang tergabung dalam suatu tarekat atau ordo religius. Di Indonesia, para biarawati biasanya dipanggil suster. Para suster biasanya bekerja di bidang pendidikan, formal dan non-formal, kesehatan, dan pelayanan sosial di lingkungan gereja atau masyarakat umum seperti suster-suster Hati Kudus, Caritas, FSGM, CB, SHPS, dan sebagainya. Pastor, bruder, dan suster tidak menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul, yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul kemiskinan dalam suatu komunitas religius. Kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan adalah pelepasan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan Allah. Semua harta milik dan barang-barang menjadi milik kongregasi atau tarekat. Kaul kemurnian. Kaul kemurnian mewajibkan manusia lepas perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6 dan ke-9. Kaul ketaatan. Kaul ketaatan lebih tinggi daripada 2 kaul yang pertama, sebab kaul ketaatan adalah suatu kurban dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religius. Dengan kaul ketaatan, biarawan-biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada para pimpinan yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Maksud ketiga kaul ini adalah agar mereka yang mengikrarkan tidak terbagi hati dan terus-menerus mengarahkan dirinya melulu kepada Allah. Ketiga kaul ini kemudian dilihat sebagai penyerahan diri kita seperti yang ditunjukkan oleh ke-12 rasul, hadir dan berjalan bersama Yesus kemana saja. Kaul sebagai ungkapan cinta. Dalam hidup membiara, penyerahan diri diwujudkan dengan mengikrarkan ketiga kaul, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Mereka hidup dengan menekankan tema-tema tentang pengosongan diri seperti Kristus sebagai bentuk solidaritas dengan manusia dan partisipasi kita dalam hidupnya melalui hidup mistik dan martabat kita sebagai anak adopsi dari Allah. Hidup doa. Hidup rohani adalah ikut serta dalam hidup Tritunggal Maha Kudus yang bersemayam dalam diri kita, dijadikan serupa dengan citra putra Allah. Hidup religius, apapun bentuknya, adalah hidup yang dibaktikan kepada Allah. Arah dan orientasinya adalah Allah sendiri. Allah menjadi pusat dan dasar hidup. Doa dan hidup bersama, saling membantu, saling mendukung, dan saling melengkapi, serta menyempurnakan demi perkembangan hidup bakti itu sendiri.
Doa yang sejati akan menyuburkan hidup bersama, dan hidup bersama yang sejati akan semakin memperdalam hidup doa. Dipanggil pada kesucian. Kesucian adalah panggilan hidup yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang mengklaim bahwa kesucian itu milik kelompok tertentu. Semua manusia dipanggil untuk menjadi suci atau kudus. Panggilan kepada kesucian pertama-tama adalah panggilan untuk menjadi murid Kristus. Kebersamaan hidup dengannya menjadi jaminan utama untuk menjadi suci. Saudari dan saudara, gereja membutuhkan imam dan biarawan-biarawati yang baik. Gereja membutuhkan keluarga tempat bertumbuhnya benih panggilan, lembaga yang menyiapkan pribadi manusia dan berperan membentuk baik tidaknya masyarakat. Disitulah anak-anak dilahirkan, dididik untuk pertama kali, dan dilatih tentang keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan menentukan baik tidaknya gereja. Karena itu, keluarga adalah tempat persemaian benih-benih panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Keluarga menjadi seminari pertama tempat bertumbuhnya benih panggilan. Keluarga perlu membangun pendidikan, keteladanan, suasana rumah yang akrab, relasi saling mencinta, kebiasaan hidup yang baik, kesediaan berkorban, sehingga kondisi ini mendorong anak-anak. Keempat, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Petrus Murwanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama dengan gereja semesta merayakan hari Minggu Paskah yang keempat, yang juga pada hari Minggu ini didedikasikan untuk
sebagai hari doa panggilan. Maka mari kita intensikan dalam perayaan ini untuk kesuburan panggilan di dalam gereja, agar pewartaan Allah, kabar sukacitanya senantiasa diteruskan melalui pelayanan-pelayanan para gembala, biarawan-biarawati, dan juga kita semua. Kita juga mohonkan rahmat kesetiaan di dalam hidup panggilan-panggilan secara khusus ini. Dan kita juga persatukan dengan intensi-intensi pada hari ini. Kita mendoakan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang sedang menjalani proses perawatan, penyembuhan kesehatan. Semoga Allah memberkati, mendampingi, dan juga memberikan rahmat yang dibutuhkan untuk kepulihan kesehatan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dan juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bersama dengan Kristina. Kita hening sejenak, kita siapkan perayaan ini, menyadari akan kelemahan dan kedosaan kita mohon rahmat, belas kasih, dan pengampunan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amen.
Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian, kesabaran dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku tak akan berlepas.
kepalaku dengan minyak, biarlah ku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka,
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan ini sangat menyentuh dan juga sangat inspiratif, mengingatkan kita kembali, sekaligus juga meyakinkan kita bagaimana pada akhirnya kita menjalani seluruh pesiaran hidup kita. Pada hari ini kita diajak untuk kembali menyadari kasih Kristus yang begitu lembut namun sangat kuat ketika ia memperkenalkan diri atau menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang tidak hanya menuntun kawanannya, tetapi juga adalah gembala yang sungguh rela menyerahkan hidupnya bagi kita. Gembala yang merawat, gembala yang menjaga, gembala yang menjamin keselamatan domba-dombanya, keselamatan kita semua. Kristus tidak hanya menyatakan diri sebagai gembala yang baik, tetapi ia juga adalah pintu yang membuka jalan menuju hidup yang penuh. Maka sabda Tuhan pada hari ini adalah sabda yang menyentuh hati kita, yang memberikan pengharapan kepada kita, yang meneguhkan bagaimana kita harus menjalani hidup. Karena ia mengatakan pada bagian terakhir Injil yang kita dengarkan hari ini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Yesus datang ke dunia untuk tidak hanya memberikan hidup, tetapi hidup yang berlimpah-limpah. Tentu, makna berlimpah-limpah ini bukan dalam pengertian berlimpah materi, bergelimpangan harta. Berlimpah-limpah artinya bahwa Yesus menjanjikan hidup yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang penuh kasih, dan hidup yang dipenuhi harapan. Inilah kelimpahan hidup kita sebagai domba-domba yang ada di bawah kegembalaan Kristus, Sang Gembala Agung kita. Maka supaya kita sungguh mempunyai hidup yang berlimpah-limpah itu, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya. Suaranya yang menuntun dan membimbing kita, suaranya yang memulihkan, suaranya yang meneguhkan, suaranya yang memberikan pengharapan kepada kita. Supaya kita mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang dipenuhi pengharapan, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya. Dan kita bisa mendengarkan suaranya melalui sabda yang kita dengarkan, yang selalu diwartakan. Kita mendengarkan suaranya melalui keheningan di dalam doa-doa kita. Barangkali kita mendengarkan suaranya melalui nasihat-nasihat bijak saudara-saudari kita yang mengarahkan, yang menuntun kita kembali supaya kita berjalan pada jalan yang baik, jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menekankan dua hal yang penting.
Pertama adalah Yesus memanggil kita masing-masing dengan nama. Kita masing-masing dikenal oleh Tuhan. Yang ini sekaligus juga mengatakan kepada kita bahwa iman berarti bukan hanya sekedar soal kewajiban atau rutinitas dalam menjalani hidup kerohanian kita. Iman kita adalah sesuatu yang bersifat personal. Iman itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan, dan relasi itu adalah relasi yang personal dan juga mendalam. Tuhan mengenal kita dengan nama kita masing-masing. Artinya bahwa Tuhan tidak melihat kita sebagai kerumunan, sebagai kawanan saja, tetapi sebagai pribadi yang unik, pribadi yang berharga. Tuhan mengenal segala pergulatan-pergulatan kita. Tuhan mengenal segala apa yang menjadi harapan-harapan kita. Tuhan mengenal apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan-kelebihan kita, keunikan-keunikan kita. Barangkali, kadangkala kita merasa bahwa dalam hidup ini kita tidak layak. Mungkin kita merasa jauh. Mungkin kita merasa berharga, tidak berharga. Mungkin kita merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Kemudian merasa Tuhan juga diam. Itulah suara-suara yang kemungkinan, tidak hanya kemungkinan, itu suara-suara yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang mengaburkan suara Tuhan yang semestinya kita dengarkan. Engkau adalah pribadi yang aku kenal, engkau adalah pribadi yang sangat berharga. Maka untuk kita mempunyai sekali lagi hidup yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang dipenuhi pengharapan, hidup dalam kasih, kita dipanggil untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara-suara asing. Suara Tuhan adalah suara yang membawa damai dan kehidupan. Suara Tuhan adalah yang membimbing kita kepada keselamatan. Suara Tuhan adalah suara yang memampukan kita untuk melihat diri kita sebagai pribadi yang layak untuk dicintai. Sementara sebaliknya, suara-suara asing adalah suara yang mungkin membuat kita, kamu bukan pribadi yang layak untuk dicintai. Kamu adalah pribadi yang sudahlah, tidak perlu berusaha lagi. Kamu adalah pribadi yang sudahlah, kamu ada dalam ketakutan. Yang kemungkinan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Dengarkan suara Tuhan, Gembala Agung kita. Yang kedua adalah, setelah memanggil, Yesus tidak hanya mengumpulkan, tetapi ia juga mengutus. Ia berkata bahwa domba-dombanya keluar dan masuk melalui dia. Karena Yesus adalah pintu. Pintu yang membawa pada keselamatan. Artinya kita tidak hanya dipanggil untuk dekat dengan Tuhan, tetapi juga kita dipanggil, kita diutus untuk membawa pengalaman kasih perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk masuk, mengalami kasih keselamatannya, dan kemudian kita dipanggil untuk keluar, membagikan pengalaman kita dicintai dan dikasih oleh Tuhan itu. Maka seperti Yesus yang adalah pintu yang terbuka, yang setiap orang boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami pengharapan, damai sejahtera, disitulah kita juga dipanggil untuk menjadi pintu yang terbuka. Bukan pintu yang tertutup oleh karena egoisme barangkali, pintu yang tertutup oleh eksklusivisme barangkali, pintu yang tertutup oleh prasangka-prasangka yang menghambat kita untuk membangun persaudaraan yang sejati. Kita dipanggil untuk menjadi pintu yang terbuka, yang memungkinkan orang bisa mengalami kasih Allah melalui setiap apa yang kita katakan, melalui setiap apa yang kita kerjakan, melalui sikap dan perilaku hidup kita. Itulah panggilan kita.
Maka saudara-saudari yang terkasih dalam terang sabda Tuhan pada hari ini, pertama mari kita bersyukur. Bersyukur karena kita mempunyai Gembala Agung yang senantiasa menuntun, membimbing langkah-langkah hidup kita, yang semestinya membuat kita tidak takut. Menuntun pada keselamatan. Yang kedua adalah mari kita membuka hati kita, telinga kita juga untuk selalu mendengarkan suara Gembala ini. Suara yang membimbing, suara yang memulihkan, suara yang menuntun kita pada hidup yang semestinya. Dan yang ketiga, mari kita jangan lupa membagikan pengalaman perjumpaan, pengalaman kasih, pengalaman dikasihi dalam perjumpaan kita dimanapun kita berada. Dalam keluarga, dalam komunitas-komunitas pergaulan kita, di tempat kerja kita. Karena kita adalah orang yang dicintai. Maka mari kita membagikan pengalaman dicintai itu dalam setiap perjumpaan kita yang mewujud melalui apa yang kita katakan, melalui sikap-sikap kita, melalui tindakan-tindakan dan perilaku kita. Dengan demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak orang boleh mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang mari kita berdiri, kita meneguhkan, memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga, dengan perantaraan Yesus, dan nanti umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntut umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami sebab kami percaya kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putramu Sang Gembala Baik, yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Yohanes, semua rohaniwan dan seluruh umat-Mu.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan pujian syukur dan harapan kita. Kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tapi bersama
Tuhan Yesus mengantar dan melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesus
Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja, 26 April 2026. 1. Bulan Maria. Perarakan patung Bunda Maria secara meriah akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 9. Selama bulan Mei, bulan Maria, misa harian dilaksanakan pada sore hari, didahului doa Rosario pukul 17.30. Rosario hari Minggu sore pukul 16.30. 2. Persembahan mawar untuk Bunda Maria. Selama bulan Mei, Gereja Hati Kudus membuka donasi melalui penjualan bunga mawar untuk Bunda Maria. Umat dapat berpartisipasi dengan membeli bunga mawar di depan gereja. Seluruh hasil penjualan akan dipersembahkan untuk pendidikan calon imam. Pemesanan bunga mawar dapat dilakukan melalui Ketua Lingkungan, Ibu Ayun atau Ibu Lili Yosep. 3. Pendaftaran baptis bayi dan anak 2026. Akan diadakan pembaptisan bagi bayi dan anak usia balita hingga 9 tahun pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 11 bertempat di Gereja Hati Kudus. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pukul 8 hingga pukul 12. Batas akhir pengumpulan formulir pada hari Selasa, 12 Mei 2026. 4. Pertemuan pertama calon Krisma. Seluruh calon Krisma wajib hadir pada pertemuan pertama pada hari Minggu, 3 Mei 2026, pukul 10.30 hingga pukul 11.45
bertempat di aula lantai 3 Gereja Hati Kudus. 5. Misa harian. Tidak ada misa harian pada hari Rabu 29 April 2026 dikarenakan para romo menghadiri tabisan imam di Belitang. Laporan kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sejumlah Rp25.325.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.637.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Hidup, karya, dan pelayanan kita, keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada